Yang pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan ya kepada Badan 2 BP2MI ya. Ini kok pimpinannya nggak datang ya melalui pimpinan? Kalau saya dengar katanya sedang vaksin. Apa betul ya? Nah, kalau memang sedang vaksin tuh aneh ya, kok manja bener sih pakai nggak datang segala. Ini kemarin di belakang saya ada Bu Putisari dan beberapa rekan-rekan baru vaksin yang kedua. Itu kan biasa-biasa aja ya orang vaksin gitu. Setelah vaksin kemarin langsung ikut rapat, rasanya nggak ada yang hebat sampai mesti terus tidak hadir tuh kenapa ya Bu pimpinan ya? Apa habis vaksin terus side effect-nya jadi mengantuk, makan atau M-nya jadi males ya, itu saya kurang tahu ya. Tapi kan menurut urgensinya harusnya hadir. Paling tidak hari ini, kalau memang tidak hadir kan virtual, coba ya bisa ditampilkan. Apa ini kan satu presiden yang kurang baik ya? Kok hanya vaksin aja jadi nggak masuk nih, nggak memberi contoh yang kurang baik gitu. Apalagi kan kalau nggak salah penyintas COVID nih, ya kenapa tuh bisa nggak hadir? Apa ada acara lain yang lebih penting? Kalau alasannya vaksin, rasanya terlampau berlebihan lah, itu kurang pantas kalau menurut hemat saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baiklah saya ingin tanya kepada Bu Menteri, dampak pandemi ini kan tentunya banyak kasus yang dialami calon pekerja migran maupun yang gagal berangkat akibat kebijakan negara penempatan yang menolak kehadiran. Bahkan juga ada yang mendeportasi dan sebagainya. Karena itu Bu, kami ingin menanyakan bagaimana proses pencarian tujuan negara penempatan bagi PMI. Baik yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja maupun BP2MI selama pandemi ini. Artinya apa kekhususan yang tentunya karena ini satu situasi khusus tentu perlu strategi-strategi. Tadi kan sudah baik kalau kemudian kita adakan pelatihan di dalam negeri, tapi mungkin saja masih ada negara yang memang masih bisa. Nah ini bagaimana proses pencarian tujuan negara penempatan bagi PMI ini, karena kalau kita tidak melakukan satu strategi khusus selain strategi yang lain yang kita lakukan sudah cukup baik di dalam negeri dengan pelatihan, kartu prakerja dan yang lain-lain, kami melihat pandemi ini menimbulkan persoalan jumlah PNI non prosedural toh tetap meningkat juga. Artinya berbagai upaya pemerintah yang positif dilakukan tidak juga menutup hasrat mereka ingin berangkat. Nah, jadi ini kan bagaimana gitu, tetap harus kita juga carikan jalan keluar. Karena peningkatan dari persoalan PMI non prosedural yang naik ini, entah ada yang tidur di apa itu, bukan buritan ya, kapal kemudian mereka masuk itu kami lihat di televisi, jadi kayak penyelundupan orang, akhirnya menjadi human trafficking, padahal sebetulnya mungkin tujuannya bukan human trafficking, tujuannya cuma mau tenaga kerja. Akhirnya kan kita jadi cukup malu, kesannya jadi kita kayak human trafficking ke Malaysia dan sebagainya, padahal sebetulnya mereka hanya karena tetap tidak ingin dilarang, tetap ingin mau bekerja. Nah ini sampai di mana progres pencarian tujuan kita gitu untuk negara-negara itu. Dan berikutnya lagi yang kedua adalah kasus pemulangan PMI bermasalah. Selama ini kan difasilitasi juga oleh Kementerian Sosial. Itu ditempatkan di rumah penampungan trauma center ya di RPTC. Nah kemudian ini timbul persoalan. Kalau kemudian penanganan PMI ini jadi didominasi perannya oleh Kemensos dibanding Kemenaker. Nah, yang menjadi masalahnya ini adalah Kemenaker ini kan jadi tidak mengalokasikan anggaran bagi PMI yang dipulangkan. Nah, tambah lagi Bu, ada kebijakan mereka ini kan harus masuk isolasi. Padahal misalnya kondisi mereka sehat, hasil swabnya negatif.
harus kembali dari luar negeri diisolasi 14 hari. Nah ini saya rasa dialami oleh beberapa pemerintah daerah. Ini cukup menjadi masalah karena dengan tidak adanya biaya dari Kemenaker itu menjadi beban dari pemerintah daerah. Ya, yang mewajibkan dilakukan isolasi bagi PMI kembali luar negeri. Nah, ini pemerintah daerah ini tentunya menjadi beban kalau harus menanggung 14 hari. Nah, ini kadang-kadang jumlahnya cukup banyak. Kebetulan di daerah Jawa Barat mungkin juga ada NTT atau daerah mungkin Bali juga ada dan yang lain-lain, semua menjadi beban pemerintah daerah. Ini kan beban tambahan yang padahal mereka negatif. Nah tentunya ini kami berharap apakah bisa ada solusi dari Kemenaker atau BP2MI bagaimana? Karena dari awal pemerintah daerah itu tidak mencadangkan biaya ini. Itu persoalan. Kalaupun pemerintah mau mengeluarkan biaya dari pos mana? Ya, karena memang ini tadinya kan tidak ada gitu. Ini katakanlah hampir sama seperti ketika memberikan tunjangan nakes kepada office boy dan sebagainya atau mereka yang di rumah sakit. Kalau ini terbalik, justru mereka harus membiayai biaya selama 14 hari semua pekerja PMI yang pulang dari luar negeri. Nah ini cukup memberatkan untuk kabupaten-kabupaten baik Jawa Barat, Jawa Timur, di Sumatera Utara. Ya intinya yang mengirimkan TKI keluar. Dan itu memang tidak ada. Biaya itu tidak ada di dalam APBD mereka. Nah nggak tahu nih akal-akalan bagaimana lagi daripada ini kemudian menjadi masalah. Mungkin mumpung di sini hadir baik dari Kemenaker, BP2MI atau mungkin ya di sini mungkin juga dengan adanya BPJS Tenaga Kerja juga bisa dicarikan solusi. Nah, kan ada juga saya tidak tahu apakah sekarang yang pergi ke luar negeri itu masih harus menabung atau punya asuransi atau bagaimana. Nah ini kan bisa dicarikan solusi dari situ. Nah ini yang saya harapkan bisa dialokasikan anggaran dan kebijakan isolasi 14 hari ini bisa dipertimbangkan lah bagaimana jalan keluarnya. Dan untuk BPJS Tenaga Kerja kami berharap nih mumpung ada direksi yang baru. Tadi kan kalau mendengarkan presentasinya ya mohon maaf aja ya Pak ya, ini bukan sekedar bisnis as usual. Sebetulnya kami mengharapkan sesuatu yang lebih baik lah, bukan bisnis as usual Pak. Kalau bisnis as usual ya mungkin sebetulnya fit proper itu ya apa bedanya gitu kan, harus ada satu kebaruan lah. Kita mengharapkan Bapak bisa mengharapkan sesuatu yang lebih baik lagi, bukan berarti yang lalu tidak baik, tapi kalau bisa lebih baik kenapa mau yang biasa-biasa aja gitu. Karena jumlah investasi yang ada itu kan harusnya bisa ditingkatkan. Artinya dengan kekinian ini harus adalah yang bisa merupakan apa kebijakan Bapak yang baru itu apa. Jadi jangan hanya bisnis as usual saja. Apalagi kalau saya tidak salah, kan masih banyak Pak sebetulnya dana-dana yang di dalam BPJS ini sendiri, dana-dana pekerja dari dulu yang mungkin belum sempat diambil. Nah ini mungkin tidak pernah, kalaupun pernah diaudit, tapi kan masyarakat luas juga belum pernah terlalu tahu. Yang tahu ya pasti hanya direksi sendiri. Nah ini kan bisa gitu. Atau memang diinvestasikan, dikembangkan, atau manakala keadaan seperti ini misalnya timbul, ya itu bisa kasih solusi juga. Kalau memang Menaker nggak ada dananya, ya ini juga memang untuk kepentingan pekerja, ya cobalah dipakai. Jangan cuma diinvestasiin, ya kalau rugi juga pekerjanya juga nggak menikmati, ya lebih baik ini dimanfaatin aja untuk hal-hal seperti ini. Manakala memang pemerintah belum mengalokasikan anggaran, ya bisalah dengan satu kebijakan
dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, Kemenaker supaya hakikatnya selama uang pekerja itu dipakai buat kemaslahatan para pekerja, menurut hemat saya itu lebih baik daripada diinvestasikan kemudian dia rugi juga. Ya lebih baik sebelum rugi dia dipakai, toh itu juga memang manfaat. Walaupun memang kalau rugi itu memang risiko investasi, tidak sepenuhnya kebijakan itu bisa dijadikan kejahatan, itu saya paham ya. Tapi saya harap Bapak lain kali nanti dalam waktu yang lain bisa memberikan kepada kita gambaran apa sih programnya Bapak tuh BPJS Tenaga Kerja yang sekarang nih dengan direksi baru, nggak cuma dengan yang tadi ditampilin itu. Kayaknya sih kalau itu mungkin kepala divisi aja yang lapor, nggak usah direksi gitu loh. Itu agak sedikit kecewa kalau laporan cuma seperti tadi aja ya Pak. Dan direksi yang nggak hadir kan harusnya juga bisa ikut virtual. Dan yang terakhir kepada Ibu Direktur Eksekutif PMO ya, kalau kami tidak salah, kami apresiasi presentasinya, tapi kami berharap tentunya segala hal yang menjadi kekurangan-kekurangan dari praktek-praktek langsung yang dilakukan bisa dievaluasi dan ditingkatkan sehingga kemanfaatannya bisa lebih terasa langsung. Karena memang ini adalah salah satu prototipe yang bermanfaat, dirasakan langsung oleh rakyat, dan di negara Asia kita ini termasuk yang menjadi dipelajari oleh negara-negara ASEAN dengan konsep-konsep kita mengatasi pandemi di bidang kebijakan ekonomi dan tenaga kerja termasuk kartu prakerja ini. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan Pak Iketut Karyasa. Terima kasih pimpinan. Yang kami hormati pimpinan komisi dan anggota, kemudian para tamu, Ibu Menaker dan undangan yang lainnya. Pertama-tama adalah sebenarnya dalam rapat ini sesuai dengan schedule atau rencana kita mengundang dari Kemenaker, BP2 PMI, BPJS dan PMU Prakerja ini adalah membuat grand design bagaimana mengatasi masalah tenaga kerja terutama di masa COVID ini. Tapi kami masih pesimis juga kan begitu. Karena program yang dibuat itu berbanding lurus dengan output dan anggaran, kan seperti itu. Anggaran yang dikeluarkan di masing-masing kementerian itu selama ini tidak ada yang turun, malah naik. Lain kalau di Kementerian Kesehatan ya kita sangat maklum sekali dengan anggaran besar, sebagian dipergunakan untuk vaksinasi. Nah, tentu ini menjadi tantangan yang sangat-sangat berat bagi Kementerian Tenaga Kerja, PP2 PMI, bagaimana mengatasi tenaga kerja ini. Karena kalau ini sampai di setahun lagi COVID ini, negara ini akan berat mengatasi masalah ketenagakerjaan. Nah, tentu ini dibutuhkan sesuatu yang harus real, harus detail, sehingga kita bisa menilai anggaran yang dikeluarkan oleh negara, uang rakyat itu dapat bermanfaat untuk mengatasi utama di tenaga kerja. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kami akan perdalam atau bentuk pertanyaan atau saran. Pertama adalah kami sebenarnya sangat mendukung sekali program-program di masa COVID ini yang bantuan langsung tunai seperti BSU, Kartu Prakerja dan sebagainya. Tapi sampai saat ini memang itu situasi saat ini memang itu yang paling dibutuhkan masyarakat. Sebagai contoh kami terima kasih kemarin ada walaupun sedikit itu programnya,
kepada Kementerian Tenaga Kerja, ada yang padat karya, kopi dan sebagainya. Dulu mereka itu adalah kami di daerah Kute Nusa Dua, saya kasih program mereka itu adalah warga elit. Tapi ketika kita hanya anggaran dikasih hanya 70-80 ribu dapat ide, mereka sampai kita kelabakan untuk bagaimana menyetop mereka untuk daftar. Berarti mereka ini kan sudah sesuatu yang sangat emergensi sekali ketika menghadapi COVID ini. Dan kami yakin di daerah lain juga seperti itu. Dan dulu di Badung itu adalah pertumbuhan tertinggi. PAD aja Kabupaten Badung itu hampir sekitar 5 triliun. Itu sebanding dengan di Kutai kan seperti itu. Sekarang itu Ibu mungkin kalau ke Kute, ke Nusa Dua itu seperti kampung mati. Nah, dan kalau setahun lagi saya nggak ngerti juga, nggak kebayang. Nah, ini adalah sesuatu yang harus menjadi pemikiran yang matang daripada kita dalam pengambil kebijakan untuk mengatasi masalah yang cukup berat ini. Makanya hari ini Pak Presiden ke Bali untuk langsung meninjau bagaimana memberikan vaksinasi kepada daerah-daerah pariwisata. Kemudian tadi kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Saleh, ini selama ini kan yang lebih disasar itu adalah pekerja formal. Pekerja informal ini pengaruhnya ini sekarang sudah mulai terasa. Contoh sekarang kemarin ada petelur yang petani peternak itu mereka buang telurnya karena harga telur itu jadi murah. Karena tidak bisa diserap oleh dunia pariwisata, kemudian pertumbuhan ekonomi menurunkan seperti itu. Belum lagi petani-petani itu sayur itu mereka itu sekarang pada busuk semua karena tidak diserap oleh restoran yang banyak tutup. Nah, tapi skema yang dibuat selama ini adalah lebih cenderung kepada pekerja formal karena berpatokan kepada orang yang mendaftar sebagai ikut daftar sebagai BPJS kerja. Padahal pekerja informal itu banyak sekali, petani, nelayan, buruh. Nah, itu adalah mereka itu adalah orang-orang yang selama ini tidak punya kemampuan untuk mengakses apapun program seperti kartu prakerja dan sebagainya. Nah, ini yang harus, tapi sayang sekali waktu rapat kerja kemarin akan dibuat solusi, tapi mau dibuat solusi saja belum bisa, BSU saja sudah di stop, apalagi solusi kan ini. Nah, ini sesuatu yang harus menjadi PR bagi Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian yang ketiga, tadi kami dapat diskusi dengan Pak Sekjen Ibu Kemenaker juga, ya walaupun padat karya itu sebenarnya sedikit ada di Kementerian Tenaga Kerja, karena itu menyebar ada di PUPR, kemudian ada di Kementerian Desa. Tapi kalau kami menginginkan biar ada juga nanti program-program yang real seperti itu dalam mengatasi COVID yang bersifat cepat ini bila perlu diperbanyakkan seperti itu. Kemudian yang keempat, ini adalah kan untuk mengatasi di masa COVID ini bagaimana kita memberikan keringanan. Tadi sudah disampaikan dari BP2 PMI ini malah biar gratis orang ke luar negeri. Boro-boro gratis, Pak. Kami dulu kan sudah mengusulkan bahwa ada beberapa skema ketika mereka berangkat ke luar negeri ini kan kendalanya kan itu pembiayaan. Sehingga biasanya mereka itu kadang-kadang nyari di rentenir, jual tanah, jual ternak dan sebagainya. Dulu kita kan pernah usulkan agar bagaimana mereka itu dibantu, kalau memang gratis bagus sekali. Tapi mereka tidak mesti harus minta di gratis sebenarnya. Mereka itu hanya perlu bagaimana dibantu pembiayaan awal. Pembiayaan awal itu ya kan banyak juga, ada kurs sekarang. Kemudian kami juga pernah melakukan di daerah, yaitu ketika mereka sudah dapat job jelas ke luar negeri, kita bantu melalui pendanaan tanpa
anggunan tanpa bunga. Kita kerjasama dengan bank daerah, kan seperti itu. Dan kemudian setelah job letternya jelas, mereka melakukan cicilan dan sebagainya. Dan itu pasti mereka tidak akan nunggak, kan seperti itu. Nah, inilah sebenarnya program-program ini yang mesti harus, kemarin Ibu Menteri menjawab karena ini masih ada kendala di regulasi di Menko Perekonomian mengenai regulasi ini. Nah, tentu kami ingin jawaban apakah regulasi yang untuk memudahkan pembiayaan itu apakah sudah ada perkembangannya ataukah mentok seperti itu. Sehingga ini harus terobosan-terobosan ini yang harus diperlukan. Kemudian untuk BP2 PMI, ya tadi sudah banyak disampaikan, saya yang pertegas saja, pemberdayaan ini belum dirasakan. Banyak nggak tahu ini bahwa ada pemberdayaan, malah saya aja baru dari presentasi Bapak aja baru tahu sekarang kan seperti itu. Nah ini pemberdayaan ini banyak juga yang sehingga ini harus betul-betul pemberdayaan ini bermanfaat, apalagi tadi di daerah itu roadshow gitu, kemudian dijanjikan malah pemberdayaan, ini nanti kan tidak bagus bagi BP2 PMI. Kemudian kami mendukung agar kantor-kantor BP2 PMI koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja juga, tidak hanya di provinsi saja. Kami saja di Bali itu satu kantor di provinsi cukup berat mereka ini, terutama bagi calon-calon pekerja. Karena mereka itu ketika mengurus KLN, mereka itu harus nginep dan sebagainya. Bayangkan itu daerah Sulawesi, kemudian daerah Sumatera yang jaraknya begitu jauh. Nah, ini kan pasti tidak akan maksimal fungsi daripada BP2 PMI ini. Sehingga minimal ya 3 kabupaten atau 2 kabupaten ada satulah kantornya kan begitu. Ini untuk lebih mudah dalam proses pelayanan. Kemudian dari BPJS Tenaga Kerja, tadi sudah banyak disinggung, memang selama ini ya regulasi sudah ada, kerjasama dengan masing lembaga sudah ada. Tapi benar juga ini, karena kami juga mengalami kayaknya punya saudara ini, saya tanya, apakah sudah ikut BPJS? Ternyata tidak dia. Kenapa tidak? Karena saya sudah didaftarkan dengan asuransi yang lain, nah begitu. Berarti ini kan kurang maksimal. Nah, kurang maksimal, tentu ini sebenarnya kalau ini dimaksimalkan, regulasi sudah mendukung, yang untung itu pasti BPJS Tenaga Kerja. Karena dari tadi 2017 hampir sekitar 700 sekian itu sudah cukup banyak duitnya yang diuntung. Apalagi kalau nanti ini maksimal, tentu UHC-nya juga meningkat, BPJS ini perlindungannya juga meningkat. Dan kita kan lebih mudah juga melakukan pengawasan, sehingga ini menjadi tantangan kepada direksi yang baru. Mudah-mudahan nanti ini bisa diatasi. Kemudian ini dari kartu prakerja, ya kami sangat mendukung sekali, malahan bila perlu kartu prakerja ini seperti BSU ini ditambah lagi kan begitu. Karena situasi sekarang ada beberapa ini untuk jaminan-jaminan sosial seperti ini sangat diperlukan. Tetapi ada beberapa masalah yang mungkin ini akan diperbaiki nanti. Nah, pertama adalah tidak bisa di login. Kemudian halaman bantuan tidak merespon. Kemudian sudah bisa mendaftar, tapi ketika menerima SMS atau email verifikasi, nama berbeda dengan yang didaftarkan, misalnya yang daftar A, tapi di SMS namanya B. Kemudian data yang tertukar. Kemudian yang sudah lolos pada saat mengikuti pelatihan, nggak bisa karena terkendala konfirmasi. Kemudian sudah bisa login dengan email yang bersangkutan, tetapi tiba-tiba menghilang, tidak ada konfirmasi. Nah, ini kan kita kan sebenarnya ya idealnya Pak Presiden menyampaikan ini awalnya ini kan untuk vokasi, awalnya kan prakerja ini, tapi kan sekarang kan untuk jaminan sosial sebagian. Nah ini sehingga jangan sampai juga ideal daripada pelatihan ini jangan sampai hilang juga kan begitu. Yang jelas kami
tidak menolak, malah kami menginginkan agar kartu prakerja, BSU dan sebagainya ini, jaminan sosial di masa Covid ini diperbanyakkan seperti itu. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. 12 penanya dari anggota Komisi 9 sudah disampaikan kepada tamu kita. Saatnya tamu kita untuk menjawab mulai dari Menteri Ketenagakerjaan. Kami persilakan Dr. Haja Ida Fauzia. Instruksi Ketua. Ya, Ya. silakan Belum Pak menjawab, Fadali. saya akan serahkan dokumen ini karena ini kelengkapan dari pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kami persilakan. Ya, silakan. Sudah dia. Baik, luar biasa. Dokumen pertanyaan atau ada yang lain nggak tahu tuh. Yang Ibu Menteri yang tahu ya. Kami persilakan Dr. Haja Ida Fauzia. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 9 yang saya hormati. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas seluruh masukan, saran dari Bapak dan Ibu. Jujur Bu Ketua, saya sangat menikmati rapat di Komisi 9 ini. Apalagi rapat sudah 2 hari di sini. Saya berasa seperti bagian dari bagian dari DPR ini lagi. Dan bagi saya forum ini menjadi sangat-sangat penting karena ini apresiasi ya Bu Ketua, karena bagi saya rapat yang mengundang banyak lembaga yang terkait, saya kira itu mempercepat, mengakselerasi koordinasi seperti yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu Komisi 2. Jadi ini apresiasi yang tulus dari hati yang paling dalam. Komisi 9 ya Bu? Bukan Komisi 2, Bu Ida? Wah, Kayaknya ketular ini. Sama Pak Sestama. ini kalau Komisi 1 memang calon dubes, kalau Komisi 2 mau calon apa ini? Ya, Nggak apa-apa. KPU. siap Pak Abidin. Jadi sekali lagi apresiasi saya yang paling dalam atas seluruh inisiasi Komisi 9 yang mempertemukan kami dalam satu forum, sehingga sekali lagi ini mengakselerasi sinergitas, koordinasi antar kami yang terutama pada isu-isu ketenagakerjaan. Jujur kami sangat terbantu dengan forum-forum seperti ini. Baik, saya akan mengklaster menjadi 4 isu sebagaimana yang diminta oleh Bapak dan Ibu Komisi 9. Nggak salah ini Bu Nadifah. Yang pertama ini terbanyak terkait dengan pemulangan PMI kita. Saya kira terkait dengan pemulangan PMI, ini juga yang membahas adalah teman-teman di Komisi 9. Pelaksanaan pemulangan PMI sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang kemudian ada juga Peraturan Menko PMK Nomor 3 Tahun 2016. Di situ sudah jelas karena ada peta jalan pemulangan dan pemberdayaan TKI bermasalah. Jadi Bu Dewi, dasarnya adalah pada Undang-Undang 18 tahun 2017. Di undang-undang ini jelas dinyatakan bahwa terkait pengurusan kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah, deportasi, termasuk PMI bermasalah,
dilakukan secara terkoordinir mulai dari tingkat pusat, pemerintah daerah provinsi, hingga pemerintah kabupaten kota. Sehingga PMI dipastikan pulang sampai ke daerah asal dengan selamat. Dalam konteks ini maka PMI di luar negeri kepulangannya akan difasilitasi oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri sampai mereka tiba di debarkasi tanah air. Ini apa pengaturannya. Selanjutnya di mana peran Kemenaker? Peran Kemenaker berkoordinasi dengan BP2MI dan Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten Kota untuk memastikan kepulangan mereka. Dalam hal ini berarti kita bisa baca bahwa pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab untuk memulangkan warganya atau penduduknya yang menjadi PMI sampai ke daerah asalnya, dan selanjutnya pemerintah kabupaten kota memfasilitasi kepulangan mereka sampai di rumah. Sementara itu kalau kita lihat Permenko PMK nomor 3 tahun 2016 juga telah diatur mekanisme pemulangan untuk TKI atau PMI bermasalah, yaitu mereka yang overstay serta tidak berangkat secara prosedural. Maka dalam hal ini Kemensos, BP2MI berkoordinasi untuk memulangkan PMI bermasalah dari debarkasi menuju daerah asal di bawah koordinasi Menko PMK, termasuk dalam pemberian program pemberdayaan. Bu Ida izin ya, Bu Menteri. Ya. Saya akan mengundang Ibu Dewi Asmara untuk ke meja pimpinan karena pimpinan yang lain lagi keluar. Mungkin Bu Dewi boleh saya izin, nggak apa-apa. Saya harus izin. Usul begini, Ketua, Gimana? Ibu Menteri ini kan kebutuhan apa namanya biologis. Skor aja 2 menit, nanti habis itu datang lagi. Enggak, itu enggak betul. Kenapa pimpinan enggak datang? Enggak boleh ini. Ya ada nggak bisa ya. Ya, skor aja 2 menit gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut aja, Bu Ida. Atau lanjut aja gitu. Ya, lanjut aja. Kami persilakan. Ibu pergi nggak apa-apa, Bu Ketua. Silakan Bu Ida. Lanjut. Pak salah aja, ganti. Gak apa-apa lah, kasihan Ibu. Nggak apa-apa. Udah. Nggak, sudah. Tapi Silakan, pimpinan, lanjut pimpinan. aja. Lanjut Bu. Pimpinan. Tapi nggak apa-apa kalau Bu Ketua skor mau 1 ke menit 2 menit skor nggak apa-apa Bu. Enggak, jangan. Ini jangan sampai ketua ini nanti tersiksa. Ya nggak apa-apa, skor aja, nggak enak lah ngomong nggak ada Kan, pimpinan. jangan Pas membahas ini soal udah- skor ini lebih lama daripada ke kamar mandinya. Iya. Ya Baik. betul juga itu Pak Salah. Bu Ida lanjut. Kami persilakan Bu Ida lanjut. Ini bisa lama Bu Ketua, jadi skor dulu aja. Enggak apa-apa. Silakan Bu Ida lanjut. Baik. Jadi sebenarnya memang benar kalau Kemenaker tidak ada alokasi karena memang itu fungsinya Kemenaker lebih berfungsi sebagai fungsi koordinator, dan ini semuanya secara keseluruhan dikoordinasikan oleh Menko PK. Meskipun begitu, kami sering proaktif kepada Menko dalam mengkoordinasikan pemulangan teman-teman PMI. Itu beberapa hal yang kami lakukan bersama dengan di bawah koordinasi Menko PMK, antara lain koordinasi dengan Kemenkes terkait dengan permohonan pemeriksaan kesehatan di debarkasi bagi PMI yang pulang. Kemudian ini ditindaklanjuti dengan surat edaran Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di seluruh KKP. Kemudian kami juga mengkoordinasikan dengan Atase Ketenagakerjaan di 12 perwakilan RI, ini untuk menghimbau kepada PMI yang akan kembali ke Indonesia melakukan pendataan baik melalui daring maupun luring. Meskipun karena PMK tidak memiliki perpanjangan, maka kami yang mengkoordinasikan melalui Atase Ketenagakerjaan kita.
Kami juga berkoordinasi dengan BP2MI untuk penanganan pada saat kedatangan dan kepulangan ke daerah asal, yang kemudian berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Koordinasi dengan seluruh dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten kota dengan melakukan pendataan pemulangan, memonitor kondisi PMI dengan melibatkan dinas yang membidangi kesehatan, memberikan himbauan kepada PMI untuk mendaftarkan diri program pemberdayaan. Kami juga menyampaikan kepada 280 desa penerima program Desa Migran Produktif melalui Dinas Ketenagakerjaan agar petugas Desmigratif berperan membantu pemerintah desa dalam pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 ini. Kemudian memberikan bantuan pemberdayaan tenaga kerja melalui program inkubasi bisnis, tenaga kerja mandiri, dan kartu prakerja. Kami berkoordinasi dengan BP2MI dalam konteks pemberdayaan, karena anggaran pemberdayaan itu kecil di BP2MI, kami bersepakat untuk PMI yang bermasalah, pemberdayaannya dilakukan oleh BP2MI. Untuk PMI yang tidak bermasalah, maka akan ditreatment melalui program di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi meskipun kami sama-sama memiliki keterbatasan, karena kami melakukan koordinasi, ya udah bagi peran saja. Yang bermasalah PMI-nya dipegang oleh BP2MI, kami yang PMI yang tidak bermasalah. Meskipun kami tidak punya anggaran yang besar, kami juga ada Bapak Ibu memberikan bantuan dana pemulangan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk pemulangan teman-teman dari NTB misalnya. Kami juga menugaskan Satgas PMI di debarkasi untuk memantau kedatangan PMI. Ini kami tugaskan di Disnaker Kepri, Disnaker Batam, Disnaker Jatim, Disnaker Sanggau. Bagi kami, anggaran yang kecil tidak menghalangi kami untuk memberikan pelayanan kepada PMI yang pulang kembali ke tanah air untuk bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Saya kira kami tidak sekali-kali menyesali kalau kami tidak punya anggaran yang kecil dan kemudian kami lalai terhadap upaya perlindungan yang maksimal kepada PMI. Nah, terkait bantuan uang kepada PMI yang di PHK sebesar 2-5 juta, bantuan bagi PMI yang di PHK ini salah satu manfaat yang diberikan dalam program jaminan sosial. Ini sebagaimana yang diatur dalam Permenaker nomor 18 tahun 2018 tentang Jamsos PMI. Bantuan uang sebesar 2-5 juta diberikan bagi PMI yang di PHK dengan masa kerja mulai dari 3 bulan sampai 18 bulan. Nah, atas berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, saat ini kami masih terus melakukan review terhadap pelaksanaan Permenaker tersebut dengan melibatkan BP2MI dan BPJS Tenagakerjaan dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang lebih baik kepada PMI. Saya kira ini juga masukan dari Bapak Ibu, kalau tidak salah 2 raker yang terdahulu, agar kami mereview Permenaker nomor 18 tahun 2018 yang waktu itu, ini Pak Dirutnya baru, waktu itu masih Dirut yang lama, dan sebenarnya teman-teman di Direktorat PHI Jamsos sudah mendiskusikan dengan teman-teman yang ada di Direksi BPJS Tenagakerjaan untuk mereview Permenaker tersebut. Saya kira terima kasih diingatkan kembali agar kami bisa lebih cepat melakukan review terhadap Permenaker tersebut. Nah, yang terkait dengan PMI tadi yang disampaikan oleh kalau nggak salah oleh Bu Sani ya tadi ya,
terkait dengan program